Untuk yang bertanya-tanya ya mengenai apa arti closing Bitcoin di bulan Juni kemarin di sini ya. Jadi sebenarnya gue cukup seneng gitu ya dengan closingan candle bulan kemarin teman-teman yang ada di bulan Juni untuk Bitcoin itu sendiri. Nah kenapa? Karena kita tidak mengalami shooting star teman-teman seperti di bulan November 2021 ya, yang ini waktu itu sempat double top untuk Bitcoin dan akhirnya Bitcoin memulai bear market ya setelah double top di tahun 2021 4-5 tahun lalu ya, di cycle sebelumnya ya. Closing candle Bitcoin tuh doji teman-teman ya, atau shooting star. Doji merah seperti ini kalian bisa lihat ya, yang contohnya di bulan April 2021 langsung dia flash correction di sini sampai ke level 30.000. Setelah itu dia langsung kena lagi di sini teman-teman ya. Langsung memulai bear market gak lama setelah itu gitu ya. Dan bahkan shooting star yang terjadi di bulan Desember tahun 2024 ya, baru terjadi sekitar 6-7 bulan yang lalu. Gak lama setelah shooting star tersebut, Bitcoin koreksi sampai ke level 74.000 teman-teman ya. Dan di sini gue udah kasih warningnya ke kalian pas di bulan Desember kemarin. Wah, ini Bitcoin shooting star kemungkinan bakalan koreksi lebih dalam lagi. Dan ternyata bener gitu ya, dari 94.000, 100.000 kemarin gitu ya, Bitcoin sempat turun sampai 75.000. Dan kali ini teman-teman ya, at least closing candle di bulan Juni kemarin masih cukup relief lah teman-teman ya. Meskipun tidak bisa dibilang konfirmasi sepenuhnya, tetapi at least nggak ada shooting star. Itu yang pertama teman-teman ya, tidak ada shooting star artinya di bulan ini masih cenderung bagus buat market untuk continue bullish teman-teman ya, menuju all time high yang terbaru. Setelah itu yang kedua, tidak ada doji candle merah teman-teman ya, itu juga yang paling penting karena terakhir kita multiple times ya di tahun 2021 multiple times doji candle merah di sini. Bahkan di 2017 ya ini sempat bearish engulfing gitu ya, akhirnya memulai bear market tahun 2018. Jadi tidak ada hal-hal seperti itu teman-teman yang tidak ada candle doji merah, tidak ada shooting star di candle merah juga teman-teman ya, closingan dengan candle merah. Menurut gue dua hal tersebut cukup positif untuk Bitcoin di bulan Juli teman-teman ya. Bisa aja kita menuju ke new all time high baru teman-teman ya, dengan kecenderungan sekitar 70%. Menurut gue ada chance untuk Bitcoin bisa nge-shoot ke all time high baru di bulan ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat post kita ya di 2 minggu yang lalu, bahkan gue ada upload videonya sekitar 2 minggu yang lalu, cuman untuk member VIP ini mendapatkan info yang paling cepat ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh info dari analisa gue paling cepat, kalian bisa join VIP group gue, karena untuk upload video gue nggak tiap hari, jadi gue paling update selalu melalui Telegram VIP group gue sendiri. Kalian bisa lihat ya, dari Bitcoin ada di sekitar 105.000 di sini ya. Kita ada expect untuk Bitcoin bakalan second liquidation hit di sini ya. Kalian lihat tanda panahnya ke bawah ya, dari level 105.000 akan ada likuidasi yang kedua teman-teman untuk Bitcoin sebelum dia akan mantul kembali ke atas. Ini gue udah umumin dari tanggal 15 Juni teman-teman. Dan kita bisa lihat ini adalah realisasinya ya. Jadi postnya udah dari tanggal 15 Juni. Pas Bitcoin ada di 106-107.000, setelah itu terjadi second liquidation hit yaitu 102 sampai level 99.000, persis yang kita katakan di tanggal 15 Juni ini, 102 sampai 99.000, dan ini udah kejadian teman-teman kemarin gitu ya. Jadi congrats yang sempat lihat analisa tersebut ya, sampai ke level 99.000, yaitu benar-benar bottomnya kemarin gitu ya, sebelum Bitcoin rally kembali ke atas. Saat ini Bitcoin udah kembali naik lagi gitu ya, dan ya kita bakalan analisa juga untuk jangka pendeknya prospeknya kira-kira seperti apa. Bahkan sebelum Bitcoin break kemarin di sini ya, di level 107.000 kemarin gitu ya, pas Bitcoin masih ada di range bagian atas, itu gue juga ada kasih analisa ke kalian. Bitcoin bakalan breakdown termanya dari area sideways ini ya, lagi-lagi memakan likuidasi lagi sebelum dia bakalan mantul, dan ini udah kejadian lagi gitu ya. Jadi post ini baru kemarin, makanya kenapa gue saranin buat kalian untuk langsung join VIP group untuk bisa dapetin info yang paling cepet ya, karena ya kalau kalian telat ya ini udah keburu turun. Kalian bisa lihat ya, nah saat ini realisasinya ini udah keburu turun yang kalian lihat ya, udah keburu breakdown dulu gitu ya. Dan kita udah analisa dari kemarin di sini ya, dari sebelum terjadinya breakdown. Kebetulan banget nih ya, baru mulai nih event yang banyak orang tunggu-tunggu, yaitu kompetisi trading dari gua sendiri ya, yang gua adain, dan ini berlangsung selama 1 bulan ya, yaitu kerjasama gua dengan BingX, dimana kita akan membagi-bagikan hadiah up to 50 juta rupiah lebih di sini teman-teman ya. Dan ini baru mulai 2 hari. Di event kompetisi trading tahun lalu ada 3 orang pemenang nih, tiap orang rata-rata menangin sampai belasan juta rupiah. Dan ini jarang banget event ini diadakan gitu ya. Jadi udah 6 bulan lewat, baru saat ini baru diadain lagi, karena nggak mungkin diadain terus, nanti bisa rugi teman-teman.
Makanya ini event jarang-jarang, kebetulan banget kalau misalnya kalian langsung join BingX teman-teman menggunakan referral gua, kalian otomatis bisa masuk ke dalam VIP group gua ini. Nggak ada biaya bulanan sama sekali dan aksesnya sampai seumur hidup ya. Gua akan kasih rutin analisa ke kalian. Selain itu kalian otomatis langsung terdaftar menjadi referral gua di sini ya untuk bisa ngikutin futures trading competition dengan mengambil posisi minimal top 3 traders teman-teman gitu ya dari komisi trading yang gue adakan ini selama 1 bulan. Jadi masih ada sekitar 28 hari lagi. Jadi udah double triple reward gitu ya. Udah kalian dapetin akses seumur hidup VIP gue teman-teman ya. Nggak ada biaya bulanan sama sekali. Kalian juga bisa masuk ke dalam event. Bahkan ngambil hadiahnya secara gratis gitu ya. Jadi ini bahkan hadiah up to 50 juta ini cash teman-teman ya. Bukan dalam bentuk voucher trading atau apapun itu. Ini langsung cash dan akan langsung ditransfer ke akun BingX kalian. Nah teman-teman, oke kita lanjut ya. Jadi setelah breakdown yang terjadi kemarin sesuai ekspektasi kita ya, penurunan terlebih dahulu sebelum terjadi kenaikan lagi, apa yang akan terjadi untuk Bitcoin berikutnya? Kalau misalkan gue lihat gitu ya, secara jangka pendeknya, tadi kan kita udah bahas mengenai TF bulanannya gitu ya untuk Bitcoin so far ya, oke gitu, oke banget gitu. Dan kalau misalkan gue lihat ya, ini koreksi Bitcoin ini sebenarnya lagi-lagi hampir menyentuh 382, tetapi lagi-lagi nggak sampai Fibonacci 0,382 di sini ya. Yaitu di sekitar 104.700 untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi ya ada possible ini memang bisa jadi ini bottom juga gitu teman. Ya jadi yang di 105.000 ini bisa jadi ini adalah bottom untuk di bulan Juli ini dan kita continue rally higher ke new all time high yang baru. Nah, kita harus lihat beberapa hal. Yang pertama adalah closing daily candle yang ada di tanggal 2 Juli ini. Ini kebetulan masih sore pas gua recording teman-teman ya, dan kita masih so far sih masih oke gitu ya, closing candle-nya masih ada di atas seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya sampai esok hari kita bisa closing seperti ini di level 107.000, menurut gua kemungkinan di level 105.000 yang kemarin ini adalah bottom dan kemungkinan kita bakalan breakout teman-teman ya gitu ya untuk Bitcoin dan menuju ke harga yang lebih tinggi, break ke new all time high di bulan Juli ini gitu ya. Jadi lanjut bull run kembali kalau misalnya closing candle-nya cukup bagus seperti ini ya, bullish engulfing gitu ya ibaratnya. Tetapi kalau misalkan sampai nanti malam gitu ya, jadi kalau misalkan sampai nanti malam kita dibanting lagi ke bawah lagi ke level 106.000 lagi gitu ya untuk Bitcoin. Jadi menurut gua batasnya ini ada di sini teman-teman ya, 106.000 untuk Bitcoin. Kalau misalkan kita sampai dibanting ke bawah lagi ke 106.000 lagi, kemungkinan koreksinya itu belum berakhir. Dan kalau misalkan koreksi belum berakhir ya kemungkinan untuk the next koreksi ini ya bukan 382 lagi, karena ini udah bener dekat banget sama level support yang kemarin, yaitu mungkin di area level 104 mungkin ya, 104.000 sampai di level 103.500 yaitu Fibonacci antara 382 sampai di Fibonacci 0,5 untuk Bitcoin. Jadi mungkin antara di sekitaran sini temennya sampai di sekitaran sini gitu ya untuk Bitcoin ya. Kalau misalkan sampai nanti malam ya kita dibalikin ke bawah lagi gitu ya. Tetapi kalau misalkan sampai nanti malam kita bisa bertahan di level 107 sekian ini, jadi sampai nanti malam atau sampai besok pagi kita masih bisa ada stay di level 107.000, itu menurut gua kemungkinan di SR-nya itu cukup cerah untuk Bitcoin gitu ya. Jadi ya sebenarnya tergantung lagi gitu untuk Bitcoin gitu ya. Menurut gua sih saat ini wait and see terlebih dahulu, karena jangan sampai ke gocek juga tahu-tahu ternyata ini hanyalah fake pump teman gitu ya, fake pump. Bitcoin balik lagi ke 106.000 lagi, ini udah gawat gitu ya, udah bahaya gitu ya. Artinya ya koreksinya belum finish, koreksinya belum selesai untuk Bitcoin. Karena kecurigaan gua teman-teman ya, sekali lagi ini hanya dalam bentuk kecurigaan gua sendiri. Kita lihat Bitcoin ini agak nyangkut gitu ya. Jadi koreksi yang kemarin ini ada agak nyangkut sebenarnya gitu ya, nggak di Fibonacci 0,38 juga enggak gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa gue masih ada curiga gitu ya, bahwa ya bisa jadi ya kita bakalan koreksi lagi gitu ya, entah ke level 104 sekian sampai ke level 103.000. Bahkan worst case itu ya Fibonacci 618 gitu ya, 102.000 ini bener-bener titik terendahnya lah kalau menurut gue. Gue nggak tahu ini bakalan kejadian atau enggak, tetapi Fibonacci 0,618 ini benar-benar sejajar dengan support yang kalian lihat di sini teman-teman gitu. Multiple time support yang ada di level 101.000 ya, dimana setiap kali kita sentuh mendekati 101.000 ini kita dapat support teman-teman gitu ya. 102 sampai 101.000 kita dapat support gede dan akhirnya Bitcoin benar-benar mantul keras nggak lama setelah itu. Jadi menurut gue ini adalah level worst case dan gue nggak tahu ini bakalan kejadian atau enggak. Sekali lagi
Tetapi kalau misalnya ini kejadian, ini adalah level terburuk yang menurut gue sih kalian bisa wajib DCA lagi di level 101 sampai 102 ribu sebelum Bitcoin benar-benar kembali bullish gitu ya. Dan yang sekali lagi nggak menutup kemungkinan Bitcoin bakalan ke level tersebut. Apalagi kalau misalkan nanti malam gitu ya, Bitcoin dibanting kembali ke bawah ke level 106 ribu teman ya. Kalau misalnya terjadi bantingan ke bawah lagi, terjadi fake out lagi, ya udah. Artinya ini adalah fake pump teman ya. Dan kalau misalnya sampai ke bawah lagi ya possible ya bisa menuju ke target worst case gua 102 101, tapi sebenarnya target yang paling realistis adalah 104 teman gitu ya. 104.000 sampai 103.000 ini adalah target yang paling realistis. Cuman nggak menutup kemungkinan koreksi bisa sampai all the way ke level 101.000 juga gitu teman. Nah kurang lebih sih seperti itu ya. Itu apa yang pengen gue sampein ke kalian. Kenapa Bitcoin bisa ke level tersebut? Karena dari segi Fibonacci retracement ini dia bahkan belum menyentuh area 382, tetapi bisa aja gue salah. Jadi jangan lupa stay tune untuk the next update di VIP group gue. Dan kalian bisa join gratis sampai seumur hidup, tidak ada biaya bulanan, hanya dengan daftar BX menggunakan link ada di deskripsi. Kalian bisa tinggal DM admin untuk minta info lebih lanjutnya mengenai persyaratan masuk ke dalam VIP group gue teman-teman. Jadi bahkan tidak ada kalian harus bayar berapapun ke gue, enggak teman-teman ya. Cuman ya kalian bisa tinggal tanyakan lebih lanjutnya, benar-benar gratis dan tidak ada biaya bulanan. Itu aja teman-teman paling, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.